Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Hati-hati duduk-duduk di jalan. Ya, maksudnya apa? Hati-hati duduk-duduk dengan komunitas-komunitas. Hati-hati duduk-duduk di kedai kopi. Ya, lomba. Hati-hati duduk rame-rame. Hati-hati duduk-duduk di jalan. Jinokah nak urule duduk jalan saya duduk sampai tepi jalan. Maknanya di sini juga termasuk itu. Karena apa? Ada dilakukan oleh sahabat. Hati-hati duduk-duduk di kedai kopi. Sahabat mengatakan apa? Faqalu ya Rasulullah, malana min majalisina buddun. Kamu harus duduk ya Rasulullah. Habis semayang, duduk nak sebuah tempat nak kursi lele, kamu duduk rame-rame. Kamu harus duduk ya Rasulullah. Gimana caranya nelarangnya kamu nampak duduk le ya, Mbak? Habis semayang kamu bawa rumah laju. Apakah tak bisa kami duduk-duduk? Duduk di kopi tian atau duduk nak pun nanti tempat-tempat duduk sampai masjid kaje kamu duduk tian ya Rasulullah. Ya. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Fa idza abaitum," kalau kalian mungkin memang tidak ada cara lain, nya bahana cara lain, mau duduk di situ juga boleh, nak apa kata Rasulullah, boleh. Illal majlisa fa'atu at-tariqa haqqahu. Boleh kata Rasulullah, tetapi berikanlah kepada yang melewati jalan, karena kalian duduk di samping jalan kata Rasulullah. Berikanlah hak kepada yang melewati jalan itu. Sahabat bertanya, haknya apa ya Rasulullah? Sedangkan kami kan duduk-duduk, orang yang melewati jalan itu apa hak kami terhadap mereka itu apa? Ya. Oh, hak mereka ya, hak mereka itu apa? Rasulullah menjawab. Sahabat bertanya, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Apa hak jalan yang merupakan kewajiban kami ya Rasulullah? Apa haknya? Rasulullah menjawab, qala ghaddul basar. Kalau kalian duduk-duduk juga di kedai kopi, duduk-duduk juga di samping jalan, duduk-duduk juga dalam komunitas rame-rame, jaga mata kata Rasulullah. Menjaga mata. Ini salah satu termasuk menjaga mata. Ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ibadah saya cuma dua ya Rasulullah. Lain hana ilmu pupuk ya Rasulullah. Mentedekah ilmu hana peng, pun tak mentedekah. Bayar zakat pun tak punya duit. Tapi hana ya Rasulullah. Ibadah saya cuma salat fardu saja yang pertama. Saya nak sanggup bangun tahajud. Ilmu tahajud ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ilmu baca Quran ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Saya ibadah fardu saja, ibadah sunat tak ada. Qabliyah hana, ba'diyah hana, tapu-tapu hana. Kemudian tahajud hana, witir hana, duha hana, mandu hana ya Rasulullah. Ini satu ibadah saya. Ibadah yang kedua, saya cuma puasa Ramadan saja. Lu puasa Ramadan ya Rasulullah. Puasa sunnah hana, Senin Kamis hana, puasa Syawal hana, puasa Nyohana, mandu hana ya Rasulullah. Asyura, Tasu'ah hana ya Rasulullah. Aina ana ya Rasulullah. Lu 4 posisi lu ya Rasulullah. Kita mau dalam surga lu ya Rasul. Kita mau pahala dalam surga ya Rasulullah. Saya ibadah saya dua, apakah bisa masuk dalam surga? Rasulullah menjawab begini, yang membuat laki-laki ini terharu. Anta ma'i fil jannah. Kamu bersama saya dalam surga kata Rasulullah. Kamu bersama saya dalam surga. Beda kalimat kamu masuk surga dengan kamu bersama saya di dalam surga. Pemuda ini senang. Ketika itu jangan senang dulu. Kamu bisa masuk bersama saya dalam surga tapi dengan 3 syarat kata Rasulullah. Yang pertama ghaddul basar. Jaga penglihatanmu kata Rasulullah. Ya. Setiap apa yang kamu lihat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada mahsyar. Apapun yang kamu lihat. Maka beristighfarlah katanya. Nah tapi bodoh syahada lagi mah. Ini kalau mata ya, Pak. Satu. Yang kedua, jagalah mulutmu. Ya, Pak. Babah jaga. Baik tu menak go, baik ribah go, baik kengke go, macam-macam, Pak. Babah jaga. Kenapa? Karena mulutmu itu, kebanyakan orang yang masuk neraka itu gara-gara mulutnya kata Rasulullah. Gara-gara apa? Ganyan ahli ibadah. Ya ini seperti wanita pada masa Rasulullah SAW. Dia ahli ibadah. Dia ahli tahajud. Rasulullah mengatakan tasumu naharan wa taqumu lailan. Sembahyang malam hantan tinggal. Kemudian puasa hantan tinggal wanita ini. Kenapa? Dia ya temenak tetangga tapi. Dengan babahnya sakit hati tetangga apa? Rasulullah mengatakan tempatnya dalam neraka kata Rasulullah. Dia menjaga babah. Kamu cukup
dengan 2 ibadah tadi, tapi kamu tambah dengan 3 lagi, kata Rasulullah. Jaga matamu, jaga mulutmu, jaga hatimu, kata Rasulullah. Jaga hati bagaimana? Ke baik kuih ke kau, pak baik dengki ke kau. Yang pegak ketanya sakit, pegak ketanya susah, kadang-kadang dengki ke kau memang. Aci baik dengki ke kau, manga udah memang. Bantah bedah, manga katanya. Nyo bantah bedah, kau ini ada kalian, Pak. Di bulan ni, tutah ada kalian kau ni, Pak. Ya. Maka dengki itu ada 2 model. Dengki itu apa? Dengki itu yarghabu anin ni'mah. Dia benci kepada nikmat tetangganya atau saudaranya. Ini apa namanya? Yang level 1. Jadi kueh level 1 itu masih bisa diobati. Kueh level kedua, nyo penyakit paling tinggi, Pak. Dia sudah benci kepada orang lain yang diberikan nikmat oleh Allah, pakai najuk ketipulan ya Allah, pakai nak kelun. Nya nembak. Nyo dengki level pun. Dengki level kedua, pakai najuk kepada tipulan ya Allah, yatamanna antazulan nikmah. Dia bercita-cita dan dia berkeinginan nikmat itu supaya hilang dari dia. Waktu gadah nikmat, alhamdulillah, hana gejuk tepu-tepu leganya. Senang ya, Pak. Ini sudah masuk level kedua. Yang level kedua cukup parah ya. Artinya dia sudah tidak senang kepada orang lain, dia ingin orang lain baik mentemui tepu. Ya, nembak. Ya, jadi ini begitu juga. Jadi karena Rasulullah mengatakan berikanlah hak jalan itu, hak jalan. Hak jalan, nembak. Hak jalan, jaga matamu. Boleh duduk di jalan kata, "Je hana buku." Je dia kedai kopi hana buku, tapi jaga mata, kata Rasulullah, jaga mata. Kenapa? Karena setiap hari ada orang-orang lewat di jalan ni, Mbak. Ya, ada orang di jalan. Baik gara-gara taduk decah mentang nah dia, Mbak. Taduk kedai kopi setengah jam dah cai, Mbak. Ya. Paling enggak mendeme pahala di sini. Nyo hana mendeme dah cai nan, Mbak. 1. Yang kedua, wakaful adza. Hendaklah kamu itu jangan menganiaya orang lain. Artinya setiap orang lain lewat, nedang le. Cok peng reman becuk le, ya, Mbak. Kata je kau, Pak. Artinya apa? Jangan menganiaya orang lain kalau sudah duduk di situ. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam ketika membunuh. Di situ disebutkan anak kecil, Pak. Padahal itu bukan anak kecil itu. Orang Arab kalau menyebutkan apa namanya sobiyun, itu bisa anak kecil, bisa orang dewasa. Tapi pada ayat itu orang dewasa itu, Pak. Ibnu Abbas mengatakan yang dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam adalah syabun kafirun qati'ut tariq, seorang pemuda yang sudah balik, dia itu kafir, orang kafir rupanya, Pak. Waktu kita dengar kafir, oh hanapu bahi cang-cang gede Nabi Khidir. Tapi ketika kita tidak tahu yang dibunuh oleh Nabi Khidir itu adalah orang kafir, kita merasa oh mak tega Nabi Khidir apa hendak mi. Padahal kamu tahu namanya anda. Karena namanya kata Ibnu Abbas, dia sudah menjadi syabun, seorang pemuda, Pak. Kafirun, orang kafir. Kemudian qati'ut tariq. Qati'ut tariq ini perompak. Jadi ada 2 kampung yang berseberangan. Pemuda ini di tengah-tengah nih, Pak, jalan ini, duduk jambu taboh. Setiap ada orang yang lewat, selalu diminta hartanya. Setelah diberikan harta, dibebaskan. Ada yang melawan, nipoh, ikut aku, Pak, sama pemuda ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Khidir alaihissalam. Wahai Khidir, kamu bunuh saja pemuda itu. Kenapa bunuh? Yang pertama meresahkan orang lain. Yang kedua dia sudah membunuh orang lain. Yang ketiga orang tuanya itu mukmin. Nian, Pak. Orang tuanya tinggal di 2 kampung itu. Orang tuanya hana tanggup boleh ke depan anak ya, Pak. Hana tanggup boleh. Maka ji mungkin saja dia berdoa kepada Allah, "Nu tolong pertepat ya anak lu ni Allah." Maka pertepat ya Allah melalui Nabi Khidir alaihissalam. Karena Nabi Musa tidak tahu masalah, ketika Nabi Khidir faqatalahu, dia bunuh pemuda ini. Nabi Khidir mengatakan, "Aqatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin?" Kamu sudah membunuh seseorang yang dia tidak membunuh orang lain. Dia tidak berbuat dosa. Maka kamu jangan tanya dulu, nanti saya jelaskan, Pak. Inilah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Khidir. Ilmun kain, ilmun kana, ilmun kain, ilmu yakunu. 3 ilmu. Ilmu sudah lalu, ilmu sekarang, ilmu yang akan datang. Inilah tafsiran dari Allamahul bayan yang ada di dalam Al-Quran dan dalam surah Ar-Rahman. Allamahul bayan. Allah Subhanahu wa ta'ala
mengajarkan kalau bayan itu di dalam tafsir Jalalain an-nutqu. Allah mengajarkan seorang untuk bisa berbicara. Dalam tafsir Baghawi, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, lebih daripada itu. Allah mengajarkan ilmu yang tidak diajarkan kepada orang lain. Dah contoh. Baik dah contoh pak manusia, pak binatang mentang. Karena sebagian orang fikir lalun hana gejo tepu oleh Allah. Hana gejo ilmu tepu oleh Allah. Katakanlah binatang. Binatang itu, ini mungkin saya ulang-ulang saja, mungkin sudah pernah saya ungkapkan pertemuan yang lalu ya. Semut ketika mengatakan waqalatin namlatud khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Dari mana semut tahu kalau Nabi Sulaiman datang? Padahal masih jauh sekali, Pak. Pai tepu tidak. Dari mana tahu, Pak? Semut kecil lagi, dia ngomong lagi. Dari mana tahu? Satu. Yang kedua, dari mana Nabi Sulaiman tahu kalau semut sedang ngomong padahal semut kecil, Pak? Tidak menyota kedi ge pengahaba, Pak. Tong ngantanyo, hana tak dengar cerita Pak. Ya, pulau murung yang keluar-keluar baju ni, Pak. Hana dengar tu pula ya, Pak. Kita saja teman kita duduk sampai enggak pengahaba, nulang tegatu. Hana tak dengar. Pulau tidak mubut ni, Pak. Dari mana ilmu ini? Rupanya semut itu, coba lihat semut lagi, Pak. Cok thaka, tik thaka ini, Pak. Dalam hitungan menit kena tidam. Panas tidamnya, Pak. Dari mana semut ini? Padahal kita lihat ada semut di sini, Pak. Semut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan panca indera, Pak. Dia bisa mendeteksi sesuatu dengan penciumannya. Dia bisa mendeteksi sesuatu melalui tanah. Dari mana ilmu ini? Allamahul bayan, gepurno oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna jibinau, membinatang hanakai gepurno oleh Allah. Ena manusia lagi katanya hana gepurno sapu oleh Allah. Mustahil, Pak. Mustahil. Tapi dengan syarat-syarat ni, Pak. Beda pegak maksiat. Beda pegak yang kengkon, Pak. Patuh dan taatlah kepada Allah. Yang tidak melepuh hanakai, Pak. Hanakai kata Imam Al-Baghawi, al-hayawanu ya'rifullah. Dia mengenal Allah dia. Itu ria Allah, Pak. Itu ria Allah, Pak. Binatang, Pak. Karena dia mengenal Allah, dia selalu berterima kasih kepada Allah. Maka ilmu-ilmu kepurno tapi Pak binatang, Pak. Purno Pak binatang. Ada binatang yang dia cuma mencium saja dia sudah tahu. Nyotrok rimu di hati. Itu pun, Pak. Nyo. Dari mana ilmu itu? Allamahul bayan. Kepurno oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang diajarkan juga oleh Allah kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir ketepu, Pak. Apa ilmu yakunu? Apa ilmu kain? Apa ilmu kana? Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, ini namanya ilmu mukasyafah. Mukasyafah itu apa? Dibongkar, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai sahabatku, hati-hati dengan penglihatan, hati-hati dengan penglihatan orang mukmin. Ya, hati-hati dengan penglihatan orang mukmin. Orang mukmin itu melihat sesuatu dengan hatinya, dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Dia pakai bangun nur Allah kena maksiat tebe, Pak. Koronyo dah pegang maksiat, tinggal maksiat, lutha maksiat dah. Pajang kejo ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi, Pak. Jadi makanya wakaful adha. Kalaupun kita itu mau duduk-duduk di jalan, kalaupun kita mau duduk dalam komunitas-komunitas itu, jangan buat maksiat. Jangan menganiaya orang lain. Termasuk jangan menganiaya orang lain. Baikkan ke kau, Pak. Baikkan ke kau. Menyodu, ini baikkan ke kau. Duk mentang nikmati saja, setelah itu Pak. Karena begini, ke kau hanya manfaat. Bahkan kedai-kedai ikut, Pak. Kalau di dalam komunitas itu ada 5 orang, nah 5 draw, dan 5 draw, Pak. Yang 5 draw yang ke kau boleh, Pak. Tipulan kah. Ketika yang satu keluar, lu izin dia apa? Lu inta anu le. Yang inta anu itu bi. Yang put draw yang ke yang baik tepi mana, Pak? Yang sama ajinya. Inta anu, Pak. Ha nama ku, Pak. Kai keun lamu kedanya, Pak. Yang 4 ini ketika mau keluar, nyom menyolon tepi, keun kelon tu. Di banjaran. Aku baik tepi le. Du inan baik tepi. Ketika kalian jam sampai tepi sang, ke tepi nyam. Yang lehnya pasti keun yang ban tepi puno. Nyam tipulan bi nancinya. Keluarga lagi nyom mandum lagi nyom. Tinggal Pak. Nyoi keung ke nyo tebi. Alah kakelah baik keung ke tebi, Pak. Yang dua nyoi keung ke tipulan lo, Pak. Pajan anak keung le ketika tinggal satu orang lagi. Ketinggal situ anak tu keung le, kakelah tawa juga dia, Pak. Kecuali dia mencari teman lain, Pak. Maknanya ghibah itu hanya manfaat. Bahkan katanya menyoi keung ni kau, tega dia, rida dia, kan rida dia, Pak. Ya.
Lebih baik apa? Nikmati saja. Oh, duduk nikmati, duduk saja. Nikmati saja, ya, Pak. Nikmati saja. Lagi urunan harta wana, harta wana nikmati saja yang wananya. Nyo karena harta wana, kalau ada gak lah pun magau letak mukrom ka tapi Pak. Jipa yang bajaro kada Pak. Jino yang kena bajaro nikmati le Pak. Untuk tengok mitalom. Habis menteme nikmati lom. Kahana le nikmati lom. Maka nikmat udep Pak. Nyo kamu teme kena tak kebah peng le Pak. Tak kala legap. Oh masih pula you tak nak letak jo peng. Letak rezeki ya. Dia muka mukrom apa dia menapa yang bajaro. Jipa tak mitalom yang kena bajaro kada Pak. Nyokunya tabiat tibin ni Pak. Makanya Bani Israel itu diazab oleh Allah. Bagaimana diazab oleh Allah? Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu itu watak tibin katanya Pak. Watak tibin. Ya, ni, Pak. Jadi makanya tibinnya gundah selalu dia. Cikalah gundah selalu Pak. Hana senang tibin. Nan kalau tibin dikengkem hana Pak. Gundah dia. Gundah hijau atagom dia. Gundah bagaimana cara dapat punya orang lain. Bagaimana cara yang sudah dapat itu baik cuali gaunom. Maka dia gundah selalu. Ya, maka baik je kalau lagi watak tibin. Sudah, kita lanjut lagi Pak. Waradu salam. Jadi konsekuensi kita duduk-duduk rame-rame menjawab salam, nya wajib jawab salam. Tiba-tiba orang lewat sampai jalan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nyampe dah berah, salam sampai berah. Abe hek dah jawab dah nya wajib dah jawab Pak. So you do inan. So you do. Oh lo menduk aku je duduk tapi titik orang teruk Assalamualaikum, wajib jawab Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Walaupun itu orang kita kenal atau tidak kita kenal. Maka Rasulullah dalam filosofinya ada filosofi salam kata Rasulullah. Ucapkanlah salam kepada orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. Rupanya yang kenal kan biasa Pak. Menyo yang taturi Assalamualaikum. Oh katok saudara alun lagu. Aci baik keun salim Pak. Mai permentan Pak. Tapi coba aku Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kato Pak. Kah. Tapi coba tidak salam kah hanya interaksi sapu Pak. Kemudian yang kedua, berikanlah salam kepada orang yang tidak kamu kenal kata Rasulullah. Ini apa? Akan membawa tanda tanya bagi orang itu. Hai solehnya nah. Itu orang ke salam tapi kan. Solehnya. Ya nama. Ini pun je kesadaran. Atau ketika beliau terjadi kecelakaan, hai so. Alah tengku yang juk salam tapi ya Pak. Nya kan itu riji katanya Pak. Jadi makanya salam itu membawa efek psikologi Pak. Makanya orang kalau sedang duduk-duduk rame-rame, orang yang biasa jawab salam, Assalamualaikum. Ketika orang ini buat maksiat, sedang main judi online atau apa, tengku baru, baik main nak tengku baru. Padahal keturitan tak putan Pak. Karena agaknya sampai ke katakan Assalamualaikum. Ipegah lewat sang awak agaknya keturi katanya. Padahal mau keturitan Pak. Ya. Jadi ini apa namanya? Kewajiban seorang kalau sudah duduk rame-rame wajib menjawab salam. Apapun kondisinya. Oh kamu hantanggok baik duduk. Ya, baik duduk rame-rame. Kemudian wal amru bil ma'ruf, mencegah menyuruh kepada yang ma'ruf. Bagaimana menyuruh ma'ruf? Ketika kita duduk lama-lama di situ, kita melihat maksiat, baik nak bubuk lagi, baik nak bubuk lainan, baik nak bubuk pinau. Hai kata dia ada temayang. Ya ni Pak. Jadi makanya kalau supaya tidak dihujah oleh orang yang berada di kelompok itu, sebelum azan ni aweh juga. Baik ketika azan dah Allah Akbar taweh dah. Nyai kalian ni urungnya di padang mahsyar dia bisa menuntut sama Allah. Ya Allah si fulan ni jak semayang tidur hanai pakat lo ni Allah. Maka jilun hana semayang. Ya nampak. Dia sudah berhujah macam-macam. Dia menyalahkan kita Pak, dia tidak salat gara-gara katanya. Ya nampak. Maka menyoduduk dalam komunitas-komunitas binan, segala mazan ni aweh juga. Jadi supaya jangan jadi hujah mereka karena tidak salat gara-gara katanya. Wan nahyu anil munkar, dan cegahlah perbuatan mungkar kalau sudah duduk rame-rame Pak. Ya. Jadi makanya pegang nyoh hanju menyoh baik du ya baik du dia Pak. Oh saya tidak sanggup amar ma'ruf nahi mungkar, tidak sanggup menjawab salam. Saya tidak sanggup untuk menjaga pandangan. Pasti saya lihat maksiat. Baik du, berarti baik du kata Rasulullah. Sekarang kamu pindah saja. Bahkan pada satu kesempatan Rasulullah pernah melihat ada satu kelompok di dalam masjid. Ikem ni dalam masjid. Besar suaranya Pak, ikem kena. Ketika datang Rasulullah, mereka semua diam dan mereka bangun semuanya. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, ingatlah pemutus nikmatnya, Pak. Baik dikengkeng, baik kamu meninggal ini, Pak. Ingatlah pemutus nikmat. Sahabat bertanya, apa itu pemutus nikmat ya Rasulullah? Kematian, al-mautu kata Rasulullah. Jadi artinya itu, boleh kalian boleh ingat mati, boleh ngobrol bukan tidak boleh, tapi boleh ingat mati, ya Pak, boleh ingat mati. Karena kematian itu
akan memutuskan semua nikmat. Kematian itu akan meninggalkan semua yang kalian miliki, kata Allah, termasuk anak gadah, inang gadah, mandu gadah. Makanya kita kalau 5 orang atau 6 orang, kita suami, istri, kemudian ada anak, atau kita 5 orang lah, yang siap-siap 1 orang akan dipanggil oleh Allah, siap-siap saja Pak. Baik, tapi ke abadi katanya Pak. Tengok mungkin hana inang katanya, atau hana katanya Pak. Tengok ke hana liana katanya Pak. Siap-siap akan hilang Pak. Jadi nak umah hana senang tapi Pak, pasti akan hilang Pak. Pun katanya duluan, atau istri kita, atau anak kita, dan lain sebagainya. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.